Chapter 17. Apa yang kamu inginkan? Saya tahu Yo Yonha akan setuju. Dia adalah tipe orang yang tidak tahan dengan bantuan sepihak. Sekarang, saya bertanya-tanya apakah saya harus meminta. Meminta uang tidak terasa benar. Yo Yonha yang saya bicarakan, tapi dia masih di bawah umur. Dia kemungkinan tidak bisa menghabiskan puluhan juta won dengan bebas. Itu mudah. Saya butuh senjata. Setelah mengirimnya pesan di atas, saya mengiriminya tautan ke Essential Eagles Desert Eagle. Yo Yonha memandangi tautan yang aku kirimkan padanya dan menatapku kembali. Dia tampaknya tidak memiliki permusuhan. Saya pikir ini cukup murah. Saya mengerti. Bagus, dia setuju. Apakah mungkin untuk mendapatkannya besok? Semakin cepat, semakin banyak uang yang saya hasilkan. Bahkan jika besok terlalu sulit, saya berharap mendapatkannya pada akhir minggu. Ya, saya akan membereskannya. Anehnya, dia menjawab tanpa ragu-ragu, meskipun orang tuanya masih harus bertanggung jawab atas pekerjaan guild. Saya terkesan dengan ketegasannya. Kembalilah ke tempat dudukmu. Istirahat berakhir tepat pada saat yang tepat, ketika profesor tua melanjutkan kelas setelah minum air. Kelas teori hari Rabu berakhir. Dan pada 3 p.m., pelatihan anti-personil dimulai. Dalam bidang pelatihan yang cukup besar, setiap kadet bertemu dengan yang lain yang mereka janjikan untuk bertanding. Sementara itu, saya mencari instruktur dengan menyedihkan. Hei! Sebuah suara tajam menusuk telingaku dari belakang. Itu pasti memanggil saya. Aku berbalik dan langsung membeku. Chae Nayun memelototiku dengan mata yang menakutkan. Dia bertanya, berdebat denganku. Permusuhan dalam nada suaranya berbatasan dengan niat membunuh. Teguk. Saya menelan seteguk air liur. Seperti pepatah, sebuah kata menyebabkan hutang senilai 1000 tael emas. Saya telah membuat musuh yang menakutkan dengan hukuman. Memang, Chae Nayun terlalu berbahaya bagi seseorang untuk dimiliki sebagai musuh. Untuk menjalani kehidupan yang damai, saya harus memperbaiki hubungan kami meski harus berlutut dan mengemis. Tapi ketika memandang Chae Nayun, aku berpikir, apakah dia bisa memaafkan saya untuk penghinaan saya hanya karena saya minta maaf? Melihatku diam, Chae Nayun menunjuk pistolku dan berbicara. Senjatamu, membawanya keluar. Pistol latihan pertama pecah ketika aku melawan Jin. Ini yang baru. Aku menatap sarungku, lalu kembali ke Chae Nayun. Aku tidak mau. Petik 2. Kamu takut. Dua kata ini membawa gema yang hebat, menyebabkan mata pada bidang pelatihan jatuh pada kami. Bagaimana saya harus bertindak di depan Chae Nayun? Tanpa ragu, insiden yang saya tidak tahu tentang itu sudah terkenal di antara semua taruna. Kim Chundong yang asli seharusnya tahu tentang itu juga. Jadi jika saya meminta maaf sekarang, itu mungkin tampak seperti penghinaan yang lebih besar. Tidak. Selain itu, mungkin lebih baik bagiku untuk tetap menjadi orang jahat untuk Chae Nayun. Tujuan pertama dan terpenting saya dan alasan saya bekerja sangat keras tanpa istirahat adalah untuk membunuh kakak laki-lakinya dalam waktu tertentu. Bahkan jika saya memperbaiki hubungan saya dengan Chae Nayun dan bahkan menjadi teman, tindakan saya hanya akan meninggalkannya dengan perasaan pengkhianatan dan kebencian yang kejam. Aku khawatir kamu mungkin terluka. Benda ini menggunakan peluru sungguhan, kau tahu. Petik 2. Segera, berat atmosfer berubah. Chae Nayun mengepalkan busurnya. Aku bisa melihat jumlah kekuatan yang dia masukkan melalui pembuluh darah yang keluar dari tangannya. Aku tidak berpikir pelurumu akan menyakitiku bahkan jika mereka menabrak. Chae Nayun dengan paksa menekan amarahnya dan membalas dengan mencibir dingin. Respons saya sederhana. Kamu tidak akan terluka. Anda akan mati sebagai gantinya. Petik 2. Petik 2. Katakan itu lagi, Pang. Chae Nayun mendekatiku dari dekat. Dia tampak seperti akan meledak kapan saja. Secara teknis dia berusia 165 tahun ketika saya berusia 174 tahun, tetapi dia tampak jauh lebih besar karena suatu alasan. Sungguh, kamu pikir kamu ini siapa? Suasana berubah menjadi lebih buruk dan lebih banyak penonton berkumpul untuk menyaksikan pertarungan. Pada saat itu, Chae Nayun, kembali. Sang instruktur melangkah masuk. Aku menghela nafas lega, bersyukur dia datang sebelum semuanya terlambat. Chae Nayun menoleh ke arah instruktur. Kenapa harus saya? Sebelum dia mendapatkan pistol untuk sparring, tidak ada yang bisa berdebat dengan kadet Kim Hajin. Tapi aku tidak keberatan. Aku pikir. Mengapa? Gagal mengindahkan perintah instruktur akan dipenuhi dengan tindakan disipliner. Petik 2. Kata-kata seorang instruktur mutlak. Chae Nayun menggertakkan giginya dengan tatapan salah. Tapi pada akhirnya, dia memberiku tatapan terakhir sebelum pergi. Para penonton juga bubar dan kembali ke pelatihan mereka. Semuanya kembali normal. Keluarkan senjatamu. Instruktur berbicara ketika dia membungkus tangannya dengan perban. Namanya, Park Hyun-ah, kan? Saya bertanya kepada instruktur. Apakah pistol untuk pertarungan bahkan ada? Bagaimana aku bisa tahu? Retak. Instruktur meletakkan buku-buku jari dan lehernya di depan saya. Sekarang, ayo. Lalu dengan tersenyum, dia menunjuk dengan jarinya. Orang ini, apakah dia menikmati ini?
Kamis adalah orientasi klub berburu. Tetapi karena Taruna tidak diharuskan untuk pergi ke orientasi, saya memutuskan untuk melewatkannya untuk minggu ini. Itu sebagian untuk menghindari Chai Nayun, tetapi alasan utamanya adalah untuk menguji senjata yang akan saya terima secepat mungkin. Ah, aku tidak bisa menunggu. Saya saat ini di Angel Box, sebuah kedai kopi di dekat Seoul. Saya sedang menunggu item di tempat ini. Sebagai catatan, Taruna dapat menggunakan portal 5-6 kali sebulan selama mereka mengisi formulir. Waktu berlalu. Pukul 5.29.55. Pukul 5.29.56. Pukul 5.30.00. Tepat pada waktu yang dijanjikan, pintu toko terbuka. Seorang pria berjas hitam dan kacamata hitam berjalan masuk dengan sebuah koper. Setelah melihat sekeliling sebentar, matanya bertemu dengan mataku. Aku melambaikan tangan dengan gembira. Ekspresi pria itu tidak berubah. Melangkah dengan kakinya yang panjang, dia berjalan ke arahku. Kim Ha-jin Si. Iya, itu aku. Aku merasa seperti tahu siapa pria ini. Hanya satu orang muncul di kepala saya ketika saya memikirkan petugas Yoyonha, Jin Se-han. Lelaki itu diduga Jin Se-han meletakkan koper di atas meja tanpa duduk. Ini itemnya. Silakan lihat. Petik 2. Apakah kamu sedang terburu-buru? Kamu boleh duduk. Saya menunjuk ke kursi di depan saya. Sebelum saya menerima item ini, saya ingin melakukan tes cepat. Petik 2. Dia duduk tanpa keluhan. Saya mengeluarkan laptop yang saya beli dari tas saya. Kemarin, saya membuat beberapa perubahan pada laptop ini. Benar, saya bisa menggunakan laptop untuk memodifikasi laptop itu sendiri. Apakah kamu sedang melakukan sesuatu? Maksud kamu apa? Pria itu memiringkan kepalanya. Mengapa kamu mengetuk udara? Petik 2. Kamu tidak bisa melihat ini. Saya mengangkat laptop saya. Petik 2. Dia menatapku seolah-olah aku gila. Begitu ya, saya agak curiga, tetapi sepertinya saya benar. Hanya saya yang bisa melihat laptop ini. Haha, aku bercanda. Itu baik-baik saja dengan saya. Saya menyalakan laptop. Pengaturan tambahan yang saya masukkan ke laptop saya adalah ini. Ketika Kim Ha-jin berada dalam jarak 50 meter dari target dengan pengaturan yang diubah, konten dan ringkasan perubahan akan dikirim ke laptop Kim Ha-jin. Asterisk tidak berfungsi pada target yang melewati tingkat kepentingan tertentu. Alasan saya menambahkan pengaturan ini adalah karena saya pikir akan lebih efisien jika saya diberitahu tentang perubahan melalui media objektif daripada harus memperhatikannya dan kemudian diberitahu oleh penulis bersama. Entah karena penulis tidak peduli atau karena dia mendorong modifikasi yang saya buat, saya hanya perlu membayar 200 SP. Perubahan pengaturan telah terdeteksi. Dan saat ini, ada peringatan di laptop seperti yang diharapkan. Jin Se-han, perasaannya terhadap Yoyonha telah diperdalam. Saya tidak keberatan dengan perubahan ini. Ngomong-ngomong, aku akan memeriksanya sekarang. Saya membuka koper. Klik, klik. Dengan suara elegan, kasing dibuka. Cahaya cemerlang muncul dari dalam. Wow. Duduk di atas beludru merah mewah adalah pistol platinum dan majalah. Itu bahkan lebih indah dari apa yang saya lihat di gambar. Seperti yang dijanjikan, itu adalah Desert Eagle dengan lampiran penuh dan majalah 60 butir peluru ajaib tingkat puncak. Terima kasih. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Saya tidak lagi peduli dengan Jin Se-han. Menggunakan laptop saya memeriksa pengaturan senjata baru saya. Sama dengan. Elang gurun. Peringkat tinggi, atribut logam. Pistol mahakarya. Berisi beberapa efek tambahan. Attack Power Amplification 1/10. Sihir reduksi berat badan tingkat rendah. Sihir kontrol recoil tingkat menengah. Sama dengan. Peluru sihir. Peringkat tertinggi, atribut kosong. 44 peluru mana baja makon dengan MP kemurnian tinggi mana. Kekuatan serang 4/10. Sama dengan. Saya merasa jauh lebih baik bisa membaca deskripsi mereka. Tanpa harus memodifikasi pistol atau peluru, aku merasa seperti aku bisa dengan mudah membunuh monster peringkat menengah ke bawah. Saya juga harus bisa mengambil aether dari sarang iblis di Suwon. Kalau begitu aku akan pergi. Ah, ya, hati-hati. Setelah mengirim Jin Se-han, saya memeriksa jumlah SP yang tersisa. 250. Sekarang, bagaimana saya harus menghabiskan ini? Setelah meninggalkan kedai kopi, Jin Se-han menghubungi Yoyonha. Dia bertanya begitu dia mengangkat telepon. Apakah kamu mengirimkan barang? Iya nih. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia? Itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa, tetapi ada sesuatu yang dia temukan aneh. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, sikap pria itu bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak berusia 17 tahun. Belum lagi, hampir seolah-olah dia tahu siapa Jin Se-han. Iya nih. Tidak ada yang spesial khususnya. Petik 2. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan pertukaran singkat itu. Bagaimanapun, dia adalah kadet Kyuup. Bahkan Yoyonha memiliki suasana martabat dan keanggunan yang tidak sesuai dengan usianya.
Ya, saya mengerti. Terima kasih atas pekerjaan Anda, Sehansi. Dengan senang hati. Dengan itu, panggilan berakhir. Meskipun dia ingin berbicara sedikit lebih lama, dia memutuskan untuk puas.